Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang ke-126 dari kumpulan hadis di Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Rasulullah SAW. Idza kana akhir zaman kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahima wa dananira. Apabila sudah ada di akhir zaman, maka yang jadi ukuran tolak ukur kehebatan, keunggulan, kesuksesan, gengsi dari orang-orang umum di akhir zaman tersebut, dan yang agamanya hebat, agamanya sukses atau apa, unggul, dunianya sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika akhir zaman neka napa mangke napa kuaku neka kulawan sampian bisa ditilik, diteliti, dilihat-lihat, maka di akhir zaman tersebut yang jadi tolak ukur, jadi pedoman utama kesuksesan, ukurannya agamanya seseorang dan dunianya adalah darahima wa dananira, dirham dan dinar. Artinya sukses di bidang keuangan, sukses banyak hartanya. Jadi kalau sekarang mon orang saya sukses kayaknya dianggap dunianya adalah sukses satu-satunya, yang lain tidak dianggap, maka ini tanda-tanda akhir zaman sudah mulai ada. Jadi di akhir zaman kulawan sampian menabi ngalame atau makin ngalame atau berbeda nih seperti di antara tanda-tanda akhir zaman. Leparah kiamat atau parah ini bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Di antaranya nih kan pedoman atau ukuran orang-orang pada agama dan dunianya adalah bila dirham dan dinarnya banyak, bila emas dan hartanya banyak. Ini pandangan kulawan sampian ketika itu berada di akhir zaman, yang agama dan akhlak itu tidak begitu dianggap. Nah, ini kan ini akhir zaman ini. Jadi di akhir zaman orang-orang walaupun alim, khosok, soleh, tapi dirhamnya, dinarnya, harta bendanya, permatanya, perbendaharaan dunianya tidak tajam, maka tidak dianggap sukses, tidak dianggap berhasil. Ini di akhir zaman. Mohon kulawan sampian di akhir zaman, semoga kulawan sampian tidak masuk di antara orang-orang yang beranggapan seperti itu. Artinya ketika kita tajir, ketika kita punya uang, kita punya harta, punya materi, maka tetaplah tahu diri dan bersyukur diri. Kemudian kalau kebetulan kita berada di posisinya tidak memiliki harta berlebihan bahkan kekurangan, maka sabarlah diri, sabar diri. Ukuran-ukuran keduniaan itu hanya sepintas. Ukuran yang terpenting adalah hati dan kita tetap menunduk kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah. Ya, yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu melihat pada hati kita yang benar-benar tulus kepada Allah. Jadi tidak memandang hal-hal yang berhubungan dengan materi atau rupa. Jadi jangan tertipu dengan cover, jangan tertipu dengan kosmetik, ya.
montin biasanya suka kita langsung tertipu, wah itu ratin, tapi belum tentu. Yang bagus itu kata orang-orang ahlian inner beauty-nya, cantiknya juga dari dalam. Makanya timonnya makanya timon pas garam, makanya timon pas macam-macam bengal kelaki atau itu juga tidak akan menjadi kebahagiaan dan tidak menjadi harapan kita. Ya. Jadi kembali lagi ketika akhir zaman, walaupun ukurannya ketunnya, walaupun dunia dan keagamaannya itu gengsinya adalah banyak pesena, banyak hartana, tapi ulama sambiar jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan kecil hati, yang kebetulan tidak, tetap sabar, tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap hati itu kesolehan itu tetap diutamakan, baik yang ketika itu berada memiliki harta berlebih ataupun tidak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan sekarang udah usah meliti yang mana ya yang ini zaman atau tidak ya. Itu gambaran saja agar kita bahwa tidak menuhankan, tidak mendewakan ya pada materi ad-darahima wad-danani. Agama kita, langkah kita sepenting, ingat santai-santai memulai sukses bagus, sampai sukses di kampus bagus, mereka bagus. Tapi sukses karena sampai saja itu tetap berada di jalurnya agama, benar menurut syariat, tak lanyala, tak melanggar, itu yang paling sukses nanti sampai di bawah mati, sampai di bawah ke akhirat. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik ketika berada di dunia dan kita meninggal dunia. Amin. Assalamualaikum.